Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini mengajarkan bahwa sebagai pemimpin, guru atau orang yang lebih tua, kita harus memberi contoh yang baik. Jika kita berperilaku buruk, maka orang yang meniru kita bisa berbuat lebih buruk lagi. Oleh karena itu, keteladanan sangat penting dalam membangun moral dan etika generasi muda berikutnya. Keteladanan dalam perilaku. Jika seorang guru atau pemimpin memberikan contoh yang buruk, maka orang yang dia bimbing akan menirunya dengan cara yang lebih buruk lagi. Dampak negatif dari sikap buruk. Jika seorang atasan atau orang yang dihormati berbuat tidak baik, misalnya melanggar aturan dengan santai, maka anak buah atau pengikutnya bisa melakukan kesalahan yang lebih besar karena merasa itu adalah hal yang biasa. Pentingnya tanggung jawab pemimpin. Seorang pemimpin atau guru memiliki tanggung jawab moral yang besar. Jika mereka bersikap disiplin dan baik, maka murid atau bawahan mereka juga akan mengikuti jejak yang benar. Yang dilakukan Jokowi. 1. Merubah Undang-Undang KPK. Status KPK berubah menjadi lembaga pemerintah. Sebelumnya KPK bersifat independen. Namun setelah revisi, KPK berada di bawah eksekutif sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawainya berstatus ASN atau aparatur sipil negara. Dampaknya ada kekhawatiran bahwa KPK tidak lagi bebas dari intervensi politik. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden dan bertugas mengawasi kinerja KPK, termasuk memberikan izin dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dampaknya, proses pemberantasan korupsi menjadi lebih birokratis dan bisa memperlambat kerja KPK. Pembatasan kewenangan penyadapan. Sebelumnya KPK dapat langsung melakukan penyadapan tanpa izin pihak lain. Setelah revisi, penyadapan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas. Dampaknya, potensi kebocoran informasi meningkat karena adanya keterlibatan lebih banyak pihak. Revisi Undang-Undang KPK 2019 membawa perubahan besar dalam struktur dan kewenangan KPK. Tetapi banyak yang menilai bahwa revisi ini lebih melemahkan daripada memperkuat lembaga anti korupsi tersebut. Membuat undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja yang sering disebut sebagai Omnibus Law adalah undang-undang yang disahkan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Omnibus Law ini mengubah dan menghapus banyak ketentuan dari berbagai undang-undang yang ada dengan tujuan mempermudah investasi, meningkatkan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun undang-undang ini juga menuai banyak kontroversi karena dianggap lebih menguntungkan investor dibanding pekerja dan berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi di sisi lain mengurangi beberapa hak pekerja dan berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan. Peraturan ini terus mengalami revisi untuk mengakomodasi kritik dari berbagai pihak. Ketiga, membuat proyek strategis nasional.
Proyek strategis nasional atau PSN adalah proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang dianggap prioritas nasional dan memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing Indonesia. PSN dicanangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan terus diperbarui, termasuk dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yang menetapkan 2001 proyek dan 10 program prioritas di berbagai sektor seperti transportasi, energi, telekomunikasi, perumahan, hingga pertanian. Tujuan proyek strategis nasional meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ketahanan energi, dan kemandirian ekonomi. Manfaat proyek strategis nasional: manfaat ekonomi, meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing nasional, membuka lapangan kerja baru. Manfaat sosial: mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Manfaat lingkungan: pengelolaan sumber daya alam lebih baik dan pembangunan energi baru. Terjadi mega korupsi di semua sektor. Terjadi banyak mega korupsi yang tidak ditangani dengan baik pada masa rezim Jokowi. Yang pertama, Pertamina dengan kerugian negara ditaksir 968,5 triliun. Yang kedua, PT Timah 300 triliun, BLBI 138 triliun. Yang keempat, Duta Palma 78 triliun. Yang kelima, PT TPPI 37 triliun. Kemudian yang keenam, PT Asabri 22 triliun. 7, PT Jiwasraya 17 triliun. Yang kedelapan, Kemensos 17 triliun. Yang kesembilan, Sawit CPO 17 triliun. Garuda Indonesia 9 triliun. 11, BTS Kominfo 8 triliun. Yang ke-12, Bank Senturi 7 triliun. Korupsi di Pertamina. Kasus korupsi di Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Skandal ini melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara dan praktek korupsi yang melibatkan beberapa pejabat Pertamina. Menurut laporan terbaru, 2 tersangka baru dalam kasus ini adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Korn, VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Kasus ini dianggap sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dan menunjukkan adanya celah besar dalam tata kelola aset BUMN. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa aset negara seperti Danantara bisa menjadi sasaran empuk bagi kepentingan pribadi jika tidak ada pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaannya. Pakar menekankan pentingnya audit independen dan keterlibatan publik dalam mengawasi aset negara guna mencegah korupsi lebih lanjut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan perkembangan lebih lanjut akan menentukan langkah hukum terhadap para tersangka lainnya. Kasus korupsi di PT Timah.
Kasus korupsi di PT Timah yang melibatkan Harvey Mois merupakan salah satu skandal mega korupsi terbesar di Indonesia, dengan total potensi kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Kasus ini mencakup praktek ilegal dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Kerugian keuangan negara diakibatkan dari penyewaan alat dan pembayaran biji timah dari tambang ilegal, kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan, kerugian ekologi, ekonomi, lingkungan, dan alokasi untuk pemulihan lingkungan. Proses hukum Harvey Mois. Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi, telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada awalnya ia divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 M, dan diwajibkan membayar uang pengganti 210 miliar. Keputusan berikutnya menjadi 20 tahun penjara.